Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mohon maaf kalau kita menggunakan perkuliahan menggunakan metode YouTube, tapi menurut saya memang ini lebih efektif karena sekarang bisa lebih fleksibel. Dan saya sendiri adalah besok ada acara mahasiswa sehingga nggak bisa ketemu secara langsung. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan kita hukum administrasi negara ini yang kedua berarti, ya, sebelum pelaksanaan apa sebelum lebaran berarti ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas lebih lanjut. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas akan saya grade dan di sini sudah ada cukup banyak yang sudah mengumpulkan ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa saya minta untuk membahas mengenai kementerian karena ini adalah menjadi hal penting yang akan kita bahas dalam program kita. Karena kalau kita bicara mengenai hukum administrasi negara itu, kita lebih cenderung membahas mengenai bagaimana bekerjanya sebuah negara yang tentu saja nggak lepas dari kementerian itu sendiri, yang merupakan bagian dari administrasi atau bahasanya kayak eh, kepanjangan tangan dari presiden untuk menjalankan kewenangan negara dalam mengelola negaranya. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas secara cukup gamblang terkait dengan cabang-cabang hukum, di mana salah satunya adalah hukum administrasi negara, yang setelah teman-teman sekalian nanti mempelajari hukum administrasi negara, hukum tata negara, pidana dan perdata, dan hukum internasional. Selanjutnya teman-teman sekalian akan membahas mata kuliah lainnya. Jadi memang hukum administrasi negara di sini memegang peranan yang penting dalam eh, teman-teman sekalian nanti mempelajari secara lebih lanjut terkait dengan hukum ilmu hukum pada umumnya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai ruang lingkup apa saja sih yang dipelajari dalam hukum administrasi negara? Dapat beberapa ahli seperti Pak Yudi Atmosuwirjo, Kusumadi Pujo Suwoyo, sama Walter Burkhardt. Di sini saya akan pakai yang cukup terkenal, yang paling sering dipakai dalam studi internasional, yaitu adalah menurut Walter Burkhardt. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai hukum administrasi negara, kita bicara mengenai tiga elemen di sini. Yang pertama, ya ini hukum kepolisian. Ya, sebenarnya ini bukan cenderung kepada kepolisian ya, tapi lebih ke arah satuan yang sifatnya untuk melindungi dan mengayomi warga negara. Sehingga di dalamnya bisa termasuk kepolisian, bisa termasuk juga TNI, maaf, angkatan militer. Ya, mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah ataupun ada yang masih belum ya, tapi dalam ilmu negara ada yang dikenal dengan istilah negara sebagai penjaga malam. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum Perang Dunia Kedua, konsep yang bernama negara itu pada dasarnya awalnya dibuat dengan tujuan untuk supaya warga negara itu bisa merasa aman. Nyawa mereka merasa aman, barang mereka nggak ada yang dicuri, intinya mereka merasa aman dan nyaman. Itu sebelum Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, mulai muncul banyak kajian-kajian ya yang mengenal dengan istilah konsep good governance atau bahasanya adalah uh, konsep pemerintahan yang baik, di mana pemerintahan yang baik ini nggak lagi hanya cenderung pada yang sifatnya uh, yang penting kue aman, enggak ya, good governance. Dan hanya lagi yang sifatnya seperti ini, cuman hanya membahas mengenai good governance, tapi juga lebih ke arah uh, bukan hanya membahas, mohon maaf, membahas masalah uh, negara yang cuma sebagai kayak penjaga malam kita supaya kita aman nyawanya dan juga harta benda kita, tapi lebih ke arah sekarang bagaimana cara supaya negara itu bisa membuat kita lebih makmur. Itu fungsi kedua negara yang kemudian memunculkan konsep bernama good governance yang akan kita bahas sebentar lagi. Nah, terkait dengan konsep good governance ini kemudian menambahkan dua hal lagi, yaitu hukum perlembagaan ya. Jadi ini mulai muncul banyak ya sistem-sistem yang kemudian memberikan keleluasan kepada negara untuk apa? Dapat mengatur warga negaranya supaya bisa lebih bagus. Misalnya mengatur dalam hal pendidikan warga negaranya, mengatur mengenai mungkin dalam hal kesehatannya, terus dalam hal lapangan pekerjaannya yang lebih efektif, yang bisa lebih berdaya saing global dan lain-lain.
inilah fungsi negara yang kedua setelah paham good governance muncul. Nanti kita akan banyak bahas nih masalah good governance. Yang kedua adalah terkait dengan hukum keuangan. Ya, jadi teman-teman sekalian, beberapa prinsip penting dalam dalam good governance adalah apa? Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, halo? Oke, pertama transparansi, akuntabilitas, dan yang ketiga efektif dan efisien. Ya, efektivitas tepatnya. Nah, itu kira-kira. Kalau saya lebih panjang lagi ada sih, kita bisa bicara mengenai partisipatif, konsensus oriented, akuntabel, transparan, responsif, efektif dan efisien, equitable dan inklusif, dan juga mengikuti rule of law. Tapi kalau saya lebih fokus pada tiga ciri utama ini, yakni transparan, akuntabel, efisien. Ya, untuk dari itulah maka ada yang namanya hukum keuangan. Hukum keuangan ini bukan bahas masalah hukum keuangan sebuah negara, hukum keuangan kayak hukum bisnis ya, atau hukum perdata, tapi lebih ke arah hukum keuangan yang membahas mengenai keuangan negara. Ya, uangnya itu kepakai untuk apa? Kita harusnya tahu sama tahu bahwa kita sebagai warga negara itu wajib yang membayar yang namanya pajak. Negara juga bisa mencari uang dengan cara apa? Mendirikan BUMN, BUMD bahkan juga ada yang fungsinya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan uang yang lebih. Supaya apa? Dapat membayar pengeluaran atau pengelolaan negara, ya. Tapi untuk dalam hal ini supaya apa? Kita kalau mengacu pada prinsip good governance harus transparan. Uang ini dipakai untuk apa? Terus juga berapa yang tersisa? Kita masih aman nggak sih? Inilah makanya ada yang namanya hukum keuangan yang eh, apa perwujudan dari asas-asas good governance supaya apa kita sebagai warga negara orang yang taat bayar pajak tahu uang itu dipakai untuk apa, ya. Teman-teman sekalian kalau nggak percaya silahkan bisa ngecek di website apa negara ada yang namanya RAPBN, Rancangan Anggaran dan Pembiayaan Belanja Negara, sama juga APBN realisasinya seperti apa, itu hukum keuangan. Nah, maka dari itu, kita kalau bicara mengenai hukum administrasi negara, itu makanya ya kita bicara mengenai keuangan itu nggak akan lepas dari yang namanya hukum perdata. Teman-teman sekalian, saya rasa udah paham ya, udah pada tahu, udah dapat mata kuliah hukum perdata. Jadi hukum perdata itu apa sih? Simpelnya merupakan sebuah hukum yang mengatur mengenai hubungan yang sifatnya vertikal. Loh, terus hubungannya apa dengan hukum administrasi negara? Tentu saja ya, bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip hukum perdata ini juga dapat diterapkan dalam pengelolaan sebuah negara. Kita bicara mengenai hukum bisnis yang merupakan bagian dari hukum perdata misalnya. Orang kalau mengenai sewa menyewa, jual beli, tukar menukar, negara juga ada kok. Misalnya negara mau pengadaan untuk pembangunan apa gedung atau apa, bisa yang namanya melakukan tukar guling, bisa kemudian ada jual beli di sana. Ini baru ini ya untuk pengadaan bangunan ya. Kita kalau bicara mengenai BUMN atau badan usaha milik negara itu lebih rumit lagi malah. Itulah esensi dari hukum perdata. Dia terpakai dalam hukum administrasi negara, ya, berhubungan banget. Dan bahkan juga dalam tanda kutip di sini bisa juga berarti hukum perdata juga beberapa aturan-aturan yang menjadi pedomannya itu juga eh, dibuat oleh ketentuan yang dibuat oleh hukum administrasi negara, ya. Nah, itu tapi dalam hal ini karena hukum perdata itu sifatnya adalah horizontal sehingga tidak apa ya bahasanya nggak terlalu terpaku pada hukum yang ada atau mungkin lebih katanya sifatnya seperti kayak hukum yang ada itu hanya sebuah pedoman saja. Nah, kalau yang hukum yang sifatnya cuma apa sebagai pedoman itu adalah perdata. Nah, kalau hukum yang sifatnya lebih rigid di mana kalau kamu udah melanggar kamu harus dipidana adalah apa? Sesuai namanya, hukum pidana. Nah,
Kalau menurut Romain, hukum pidana itu adalah salah satu pembantu atau hubrah atau bagi pembantu bagi hukum administrasi negara, ya. Karena kita kita kalau membicarakan mengenai keadministrasian negara itu syarat banget dengan yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Katakanlah misalnya mungkin eh, korupsi itu yang paling sering. Sehingga untuk menegakkan hal ini supaya keadministrasian negara dapat berjalan dengan baik, maka dibuatlah ya hukum pidana yang dimana kalau orang-orang yang melanggar dapat kena penjara, kurungan dan denda dan bahkan hukuman mati. Ya, yang di kasusnya Pertamina ini ya, karena di dalam kasusnya Pertamina ini bahkan sempat muncul kajian bagaimana kalau pelaku kasus Pertamina ini dihukum mati. Supaya apa? Timbul efek jerah, supaya orang-orang benar-benar nggak ada yang berani korupsi lagi. Seperti itu. Oke, itu dalam hubungannya dengan hukum pidana. Ya, jika seperti itu, monggo nanti kalau teman-teman sekalian masih ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, silakan bisa diajukan dalam grup WA. Oke, kita lanjut aja. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua terkait dengan yang namanya sumber hukum administrasi negara. Oke, jadi kita sudah bahas mengenai apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini dalam hukum administrasi negara. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai sumbernya apa. Ya, kalian itu belajar hukum administrasi negara itu sumbernya dari mana dan berapa di sini? Yang pertama secara historis, yang kedua secara antropologis, yang ketiga secara filosofis, dan yang keempat secara formil. Nah, kalau kita bicara mengenai secara historis ya pada dasarnya sih ya, kita kalau bicara mengenai hukum administrasi negara, kita juga harus bicara mengenai yang namanya hukum. Nah, hukum itu sekali lagi udah ada bahkan sejak berapa ratus dan ribu tahun lalu, ya. Bahkan dalam tanda kutip semenjak manusia mengenal yang namanya berpikir, itu udah ada hukum, ya. Supaya orang-orang bisa berjalan dengan tertib, terutama ada hukum. Tapi kalau kita bicara secara spesifik mengenai hukum administrasi negara, kita bicara mengenai bagaimana manusia mulai mengenal konsep bernama negara itu sendiri, ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari adanya apa? Eksistensi dari dokumen-dokumen. Misalnya surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau, ya, undang-undang atau sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau lebih penting ya. Terus juga bagaimana cara bekerjanya dan lain-lain itu bisa berupa jurisprudensi. Nah, secara sejarah memang kalau kita bicara mengenai hukum yang paling tua itu ada yang namanya Hammurabi, ya. Simpelnya mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Meskipun demikian sebenarnya aturannya nggak sesimpel dan sesederhana itu. Ada beberapa hal yang diatur di dalamnya, ya, yang sampai sekarang pun masih ada. Bahwa kalau kamu tuh nggak boleh mencuri, kamu itu nggak boleh membunuh dan lain-lain. Nah, itu secara historis. Tapi kalau kita bicara mengenai hukum administrasi negara, kita bicara mengenai bagaimana aturan tadi bisa keluar, bagaimana pelaksanaannya, apakah dia dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Ini secara historisnya. Nah, ini juga berkaitan erat dengan teman-teman sekalian yang tugas yang sudah dibuat oleh teman-teman sekalian, ya, yang barusan itu terkait dengan apa? Menyebutkan berapa kementerian yang sudah kita miliki. Total ada 48 kementerian yang kita kalau lihat ada sebagai berikut. Ya, ini intermezzo aja. Jadi teman-teman sekalian yang teman-teman sekalian tulis sampai tangannya kembang semua itu adalah kementerian yang ada di Indonesia. Totalnya sekarang ada 48 dan kalau Anda minta saya untuk menghafalkan semuanya, saya juga jujur aja agak susah juga. Saya juga nggak hafal. Yang saya hafalkan adalah kementerian yang ada di bawah universitas kita, yakni apa? Yang ada di atas universitas kita, yakni Kemendikbud. Itu saja salah. Kenapa? Karena sekarang kementeriannya pecah dua dengan nama yang berbeda. Bisa dilihat di sini, ada yang namanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ini kalau saya dengar sih katanya ini pemisahan antara yang SD, SMP, SMA sama yang perguruan tinggi. Nah, ini namanya gonta-ganti terus. Ya, namanya gonta-ganti terus sehingga bikin orang bingung ya. Saya juga kadang bingung juga. Websitenya bagaimana? Karena saya dulu pernah ikut program Kemendikbud, tiba-tiba websitenya ganti.
Saya kebayang aja, soalnya kita kalau bicara mengenai website, pengelolaannya itu membutuhkan biaya untuk hostingnya. Nyewanya ada berapa ratus juta, misalnya. Ini gonta-ganti nama terus, ya. Belum gedungnya. Setiap apa pelang-pelangnya kan juga harus diganti ya. Ini bikin bingung sekali lagi. Nah, kita kalau bicara, tapi sebenarnya kalau saya boleh jujur ya, yang namanya kementerian yang ada di Indonesia ini 48, menurut teman-teman sekalian banyak nggak? Kalau menurut saya cukup banyak. Sebenarnya yang banyak ini nggak cuma kementeriannya aja. Oke, kementerian memang 48. Tapi dalam prakteknya, ini banyak banget. Bisa nyampe 110. Kenapa bisa seperti ini? Karena sekarang selain menteri ada yang namanya jabatan setara menteri, dulu ada memang, tapi sekarang saya sebutkan lagi. Dan yang terbaru ini ada yang namanya jabatan wakil menteri, ya. Jadi ada yang namanya jabatan wakil menteri. Yang ini mereka mendapatkan yang kalau saya mungkin pakai istilah ya, kayak bagi-bagi jabatan mungkin ya. Yang ini mereka mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang setara dengan menteri, ya. Di sini kebanyakan Prabowo juga mengangkat jumlah yang cukup banyak, sehingga totalnya mencapai 110 orang. Ya, mereka memiliki kekuasaan dan juga hak, misalnya dalam hal kalau naik mobil didahulukan. Ya, kayak dulu yang kasusnya Raffi Ahmad itu ya, itu juga cukup menarik perhatian terkait efektivitas dari penunjukan Presiden Prabowo terhadap kementerian-kementerian ini. Udah 48 yang tentunya membengkakkan anggaran ketambahan jumlah pejabat setara menteri yang mencapai 110 orang. Nah, akan kita bahas sebentar lagi. Nah, yang kalau kita kaji ya dari zamannya Jokowi misalnya, sekarang kan ini 110. Nah, zaman Jokowi yang periode 2 itu totalnya cuma 60 dan jabatan setara menteri juga cuma 60. Ini kalau yang tahap pertama 43. Ini Jokowi yang periode pertama. Kalau zamannya SBY sebelumnya berapa? 34. Ya, jumlah ini terus mengalami kenaikan dari masa ke masa. Ada yang bilang bahwa ini supaya bisa lebih mengontrol masyarakat, supaya bisa mendapatkan apa namanya peningkatan yang lebih baik. Ada juga yang bilang ini adalah semacam bagi-bagi jabatan, ya, atau bahasanya kayak ucapan terima kasih udah memilih presiden yang bersangkutan. Ada yang bilang seperti itu, tapi ini simpang siur, saya nggak tahu yang mana yang benar. Tapi silakan saya kasih sendiri aja ya teman-teman sekalian. Nah, kira-kira seperti itu. Lanjut ya kita ya. Nah, kita akan lanjut ke elemen yang lainnya. Mungkin ada yang secara antropologis, yakni menyoroti lembaga-lembaga sosial ya di sini, sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sudah dihukum oleh lembaga-lembaga itu. Nah, berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, secara sosiologis. Nah, teman-teman sekalian, kita kalau bicara mengenai hukum, salah satu hal yang nggak bisa dipungkiri adalah apa? Hukum itu berawal dari manusia, ya. Sehingga hukum tidaklah lepas dari yang namanya antropologi. Teman-teman sekalian nanti setelah semester 4 atau 5 akan ketemu dengan namanya mata kuliah antropologi hukum. Kita bicara mengenai manusia yang menjadi subjek dan objek hukum itu sendiri. Ya enggak, manusia yang buat undang-undang kan, manusia yang buat hukum, dan manusia juga yang diterapkan aturan itu pada dirinya. Itu adalah hukum. Sehingga kalau kita bicara mengenai sumber dari hukum administrasi negara, ya tentu saja adalah manusia. Ya, di sini kita lihat bagaimana manusia itu mempengaruhi sistem kinerja hukum, mulai dari pandangannya yang berhubungan dengan ekonomis, agamis bahkan, dan juga psikologis. Yang tentunya di setiap negara itu berbeda-beda. Makanya teman-teman sekarang, kalau teman-teman sekarang lihat ya, hukum yang ada di Indonesia dengan hukum yang ada di negara lain, seperti India lah, ataupun juga mungkin Amerika dan lain-lain, berbeda-beda. Kenapa? Karena kita juga memiliki iklim yang berbeda. Kita memiliki uh, kondisi geografis yang berbeda. Ya, makanya ya hukumnya juga berbeda. Makanya juga administrasinya juga berbeda. Karena mengikuti pada ajaran masing-masing. Nah, sekarang ke filosofis. Ada dua di sini.
Ya, teman-teman sekalian mungkin dalam mata kuliah pengantar ilmu itu pernah dapat yang namanya ilmu filsafat atau filosofis. Jadi apa sih itu filosofis? Kita bicara mengenai filos dan sofia, yakni cinta pada kebijakan. Ya, yang kalau kita runut sebenarnya pada dasarnya kalau kita bicara mengenai hukum, secara filosofis, secara kita renungkan, kenapa ada hukum? Ya supaya apa? Orang-orang dapat mengejar yang namanya keadilan. Ya, sehingga eh, dalam keadministrasian negara yang menjadi paling penting adalah apa? Ada adilnya apa enggak? Adil enggak nih? Yang kedua adalah apa? Bagaimana nih supaya orang-orang bisa taat pada hukum ini? Cuma kan misalnya kita udah campur buat hukum, masyarakat nggak mau ikut campur, masyarakat nggak mau nih diatur sama hukum itu. Bisa nggak? Bisa kejadian. Dan jagalnya ada kejadian yang muncul gara-gara hal itu. Oke. Nah, next ya. Oke. Nah, kalau sekarang kita bicara secara formil, ini yang paling banyak kita bahas ya. Berarti kan yang tiga tadi itu sifatnya mungkin lebih ke arah menerawang aja ya. Karena kita bicara mengenai hal-hal yang di luar apa yang tidak tertulis. Ya. Sekarang kita bicara mengenai yang sifatnya tertulis. Wajah, ada yang namanya undang-undang, mohon maaf, peraturan perundang-undangan. Saya ganti ya. Peraturan perundang-undangan, teman-teman sekalian harus ini ya, paham ya. Jadi kalau kita bicara mengenai undang-undang, itu kita bicara mengenai aturan yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Tapi kalau kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan, maka kita bicara mengenai peraturan yang sifatnya menyeluruh. Bisa peraturan Presiden, Perpres, bisa permen, bisa perda, dan macam-macam. Ya, karena ini kita bicara mengenai hukum yang sifatnya tertulis. Terus juga kebiasaan atau bagaimana prakteknya dari alat-alat tata usaha negara. Dalam hal ini juga berarti pegawai negara, PNS misalnya. Kebiasaan seperti apa? Dalam penanganan hal itu harusnya seperti apa? Seperti itu. Terus juga jurisprudensi. Ini lebih ke arah bagaimana hakim ya dalam hal ini memutus perkara dulu sebelumnya seperti apa. Misalnya dulu ada orang yang melakukan perbuatan A, hukumannya berapa tahun. Ini bisa menjadi dasar bagi hakim selanjutnya untuk memutuskan hal yang sama. Terus ada lagi doktrin atau pendapat para ahli. Ya, kayak saya misalnya, saya kemudian membuat buku dan kemudian pandangan saya ini kemudian menjadi dasar dalam hakim memutuskan perkara atau mungkin juga dalam hal apa negarawan atau dalam hal ini pemerintah dalam memutuskan sebuah hal bisa menggunakan doktrin sebagai dasar. Dan yang terakhir adalah apa? Traktat. Traktat ini adalah sumber hukum internasional. Ya, jadi persetujuan antara negara-negara, dua negara atau lebih seperti itu sumber hukum yang sifatnya formil. Oke. Nah, lanjut ya. Sekarang kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan aja. Nah, tadi udah kita bahas mengenai yang namanya peraturan perundang-undangan itu ada apa aja sih? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, Pasal 7, yang namanya peraturan perundang-undangan itu ada 5. Yang pertama, yang paling tinggi yang nggak dapat digugat adalah apa? Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Perpu. Ini maaf kurang P. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang ketiga adalah PP atau peraturan pemerintah. Yang ketiga Perpres atau Permen. Yang kelima adalah Perda. Ada yang tingkat provinsi, kota atau kabupaten, dan bahkan juga di tingkat RW mungkin. Tapi ada 5 ini. Ya, ini adalah sumbernya. Kita kalau bicara mengenai Undang-Undang Dasar 1945, jelas teman-teman sekalian pada sudah paham semua. Apa sih itu Undang-Undang Dasar 1945? Ini dari zaman itu sudah ada. Tapi yang kita sebagai anak hukum, kita akan bahas mengenai yang namanya undang-undang.
Secara sederhana, yang namanya undang-undang ini adalah merupakan peraturan yang dibuat barengan antara presiden dengan DPR, ya, yang ini ditujukan kepada masyarakat, dalam hal ini kita semua. Bahkan dalam tanda kutip juga bisa berupa presiden dan DPR-nya juga ikut menjadi subjek dari hukum itu sendiri. Oke ya, itu gampang. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Perpu. Nah, teman-teman sekalian di sini ada nggak yang ngalamin nih? Ada yang ngalamin nggak tahun 2019 ini tiba-tiba eh, presiden membuat sebuah keputusan, membuat perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang sifatnya mendadak banget, ya, mendadak, beneran mendadak banget, tiba-tiba aja langsung muncul gitu aja. Ini kenapa bisa seperti ini? Nah, dalam undang-undang dasar, ya, dan apa, dasar negara kita, perpu ini dibolehkan. Kenapa? Ini dibuat dalam hal untuk menangani sebuah sesuatu yang tidak biasa, ya, dalam hal yang genting. Kedua, eh, ini dapat dibuat oleh presiden dulu dan kemudian nanti diajukan sebagai undang-undang. Jadi perpu ini cuma punya batas waktu berlaku selama setahun. Oke ya. Jadi yang pertama, dia dibuat dalam suasana yang sifatnya genting. Yang kedua, dia dibuat oleh presiden. Dan yang ketiga, dia ini cuma berlaku selama setahun. Setelah itu masuk ke dalam dapurnya DPR, dikaji sebagai rancangan undang-undang. Disahkan apa enggak? Nah, dalam kaitannya mungkin yang kita pelajari di kasus 2019 terkait eh, gugat apa namanya, Perpu Ormas yang kemudian berujung pada eh, pembubaran FPI, ya. Ini bisa kalian lihat ya kasusnya seperti ini. Nah, apa, banyak yang bilang dan juga penasaran, ya, dan juga bingung kenapa kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul perpu yang kemudian memberangus para apa namanya, ormas-ormas, ya, yang dianggap bertentangan atau mungkin eh, tidak sesuai dengan apa namanya, kepentingan dari pemerintah. FPI. Ada yang bilang juga kemunculan dari Perpu ini adalah untuk menanggulangi garis-garis eh, Islam yang sangat-sangat ini ya, ekstremis ya. Dan saya nggak tahu apakah itu benar apa enggak, tapi yang jelas Perpu ini kemudian setelah masuk ke dalam meja DPR, kemudian berubah menjadi undang-undang. Nah, itu nggak masalah sekali lagi. Perpu ini merupakan hak presiden. Sekali lagi, Perpu merupakan hak presiden. Yang jadi masalah, ya teman-teman sekalian, yang baru saja kejadian malam ini, yang sebenarnya nggak cuma kejadian sekali dua kali, tapi udah sering banget, yang kemudian memunculkan pertanyaan, kalau seperti ini ada, terus lantas apa gunanya ada perpu? Apa? Nah, oke, teman-teman sekalian, saat ini udah pagi sekitar jam 10-an berarti ya. Tapi saat saya membuat video ini, saya kemudian mendapatkan sebuah berita yang cukup menarik, yakni eh, ada pembahasan DPR, ya. Jadi pemerintah ini membahas mengenai revisi undang-undang TNI di hotel yang sampai sekarang saya lupa hotelnya apa. Saya masih mencari ini ya karena memang belum ditemukan nama hotelnya apa. Tapi di sini ini kok ada tiba-tiba, oke ya. Jadi teman-teman sekalian, revisi undang-undang ini berlangsung cukup cepat dan diingat apa, pernyataan dari DPR bahwa nanti undang-undang ini akan selesai direvisi sebelum Lebaran. Nah, ini teman-teman sekalian mungkin ada yang bingung ya, kenapa saya mempermasalahkan hal ini? Karena memang kalau kita bicara mengenai undang-undang, itu melalui sebuah proses yang panjang. Ada yang namanya naskah akademik, ada yang pembahasan DPR yang kemudian mengundang stakeholder dan macam-macam orang-orang yang berkepentingan untuk membahas hal ini. Karena memang ini berhubungan dengan masa depan negara kita. Maka setiap undang-undang yang dibuat itu butuh waktu lama, ya, kecuali dalam hal kayak ini, perpu misalnya, ya, oh ini darurat banget nih, kita harus segera menanganinya, sehingga apa, muncullah perpu. Tapi seperti ini bagaimana? Sekarang undang-undang pun bisa cepat, ya, bisa bisa dalam hitungan hari, ya, bahkan kayak misalnya kemarin itu ada yang namanya undang-undang cipta kerja, itu lebih cepat lagi malah,
ya, undang-undang cipta kerja cepat. Bahkan juga ada revisi undang-undang pemilu ya yang mengubah batasan usia sehingga calon tertentu bisa naik. Ini juga saya nggak masalah sih sebenarnya ya, apa namanya, calon yang bersangkutan ini naik dan kemudian jadi wakil presiden. Tapi pada dasarnya kita kalau bicara mengenai sebuah keadministrasian negara, ya kita bicara mengenai sebuah tata cara mengelola sebuah negara, sekali lagi ya harusnya sesuai dengan prosedur yang ada. Nggak bisa kayak langsung bypass seperti ini. Dan sekali lagi banyak banget nih model-model yang seperti ini yang akhir-akhir ini ada di Indonesia, ya, yang apa namanya, revisi undang-undang secepat kilat, tapi undang-undang yang penting tiba-tiba mangkrak dan macam-macam, ya. Jadi apa sih yang dibahas dalam rapat ini, rapat revisi undang-undang TNI ini di hotel ini yang kita nggak tahu karena memang tertutup. Beberapa ahli bahkan sempat cukup takut ya, sekali lagi. Kenapa? Karena pembahasan ini bisa juga berarti adalah apa? Terkait dengan pengembalian dui fungsi ABRI. Oke, jadi teman-teman sekalian, dulu ini zamannya Soeharto sempat ada istilah dui fungsi ABRI, ya, di mana dari kalangan militer dapat menjadi uh, pemimpin daerah, ya. Banyak yang bilang ini bagus, kenapa? Karena otomatis kan bisa ada kayak ketakutan dari para pemimpin daerah supaya patuh sama pemerintah pusat. Sama orang yang dari pemerintah pusat itu adalah yang dari kalangan militer. Tapi dalam sisi lain, ini bisa berarti merubah sistem tatanan Indonesia sehingga demokrasi menjadi agak susah. Oke, saya nggak akan bicara banyak-banyak karena untuk perkuliahan hari ini saya minta teman-teman sekalian nanti yang akan membahas. Nah, berkaitan dengan permasalahan yang sedang viral hari ini terkait dengan pembahasan apa pembahasan terkait dengan yang namanya uh, revisi Undang-Undang TNI, di mana ada rumor pengembalian dui fungsi ABRI. Bagaimana pandangan kalian? Setujukah kalian adanya pengembalian dui fungsi ABRI, ataukah kalian tidak setuju? Dan jelaskan pandangan kalian bagaimana. Jadi sekalian cari dui fungsi ABRI ini apa, terus menurut kalian ini uh, perlu nggak sih? Setujukah kalian dengan yang namanya dui fungsi ABRI apa enggak? Dan jelaskan alasannya. Oke? Nah, nanti kalian nggak usah nulis ya, udah capek kan? Silahkan kalian gunakan voice note. Kalian pakai WhatsApp, voice note, rekam suara kalian. Pertama sebutkan nama, kemudian NPM, terus kemudian jawabannya. Yang isinya adalah kalian setuju tidak pengembalian dui fungsi ABRI dan jelaskan bagaimana alasan Anda dengan durasi minimal 1 menit yang nanti juga akan terhitung sebagai absensi. Oke, kira-kira itu saja ya. Jadi teman-teman sekalian, kita memang metode perkuliahan menggunakan media YouTube, tapi di sini saya udah ngeset videonya menggunakan fitur live sehingga teman-teman sekalian tidak bisa nge-skip ya. Jadi bisa mendengarkan isi perkuliahan dengan baik, dengan khidmat. Nah, untuk batas waktu pengiriman voice note itu sampai jam 12 malam ini. Waktu kalian cukup panjang, silakan luangkan waktulah barang 5 menit saja untuk mencari apa itu dui fungsi ABRI dan juga mencari perlu nggak sih ini ada. Dan kemudian kalian utarakan dalam bentuk kata-kata menggunakan voice note. Oke, itu aja. Nah, saya juga infokan sekali lagi, karena minggu depan ini udah masuki apa, cuti Lebaran, sehingga minggu depan perkuliahan kosong dan kita akan melanjutkan perkuliahan setelah Lebaran, ya. Dan di saat yang bersamaan saya juga, karena memang momennya yang pas, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sekian dan terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Sampai jumpa di setelah Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.